Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi inspirasi 81 teman-teman semuanya ya. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga sehat walafiat. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pupuk asli dan palsu itu seperti apa ya. Nah, jadi ada masuk pertanyaan di channel kopi inspirasi 81 itu mempertanyakan kurang lebihnya kurang yakin ya dengan produk tertentu ya. Segala produk yang sudah memiliki nama PT atau CV, kemudian memiliki masa edar ya, kemudian memiliki SNI ya, itu ya asli teman-teman ya. Asli, keasliannya dijamin, maka dia bisa diedarkan. Sudah ada izinnya. Dia asli. Namun bagaimana kita jeli dalam memilih pupuk itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dikatakan itu palsu, itu kemungkinan teman-teman itu mencoba pupuk itu dan kemudian mengaplikasikannya, hasilnya itu tidak seperti ekspektasi yang diharapkan. Nah, itu kadang-kadang teman-teman mengatakan itu palsu teman-teman ya. Tapi saya ingatkan di sini bahwa kita bicara palsu atau tidak, kita tidak boleh sembarangan ya. Bahwa pupuk yang memiliki yang saya sebutkan tadi ya, itu asli. Namun seberapa besar penyerapan unsur hara itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita, nah itu yang perlu kita jeli dalam memilih daripada pupuk tersebut ya. Begini teman-teman ya, pupuk palsu itu biasanya orang membuatnya dengan merek yang sama ya, mereknya sama, dibikin dengan karung yang sama, namun dalamnya itu dipalsukan ya. Contohnya misalkan dia membeli pupuk NPK ya, membeli pupuk majemuk, supaya dia bisa menjadi banyak ya, bisa dijual menjadi banyak, maka separuhnya ini pupuk, separuhnya ini tanah misalkan, dicampur, digranulkan sehingga menjadi dikasih pewarna, sehingga dia kemas, kemudian dimirip-miripkan semirip mungkin ya, sesama mungkin dia bikin ya, kemudian dia kemas, kemudian dia jual. Nah, kemudian kualitasnya akan terlihat jauh berbeda. Padahal di karungnya itu sama persis, tapi ketika diaplikasikan di lapangan tidak bermanfaat secara signifikan. Nah, ini pupuk palsu ya. Tapi kalau dia itu nama brandnya itu berbeda, PT-nya berbeda, namanya meskipun dia tidak samanya hanya karena menghilangkan satu huruf saja, tapi itu sudah berbeda ya. Dia punya SNI, itu asli ya, asli. Hanya kita memilih kita ini ingin memupuk apa gitu ya, maka kita harus jeli melihat daripada isi kandungan di karung tersebut atau di pupuk tersebut. Seperti halnya contoh pupuk yang sering didebatkan, yang sering dipermasalahkan adalah antara Ponska dan Poska teman-teman. Kalau saya lihat keduanya ini asli teman-teman, keduanya ini asli, mempunyai produk yang namanya juga berbeda, PT-nya juga berbeda, CV-nya berbeda ya. Dua-duanya memiliki masa edar, kemudian dia juga memiliki label SNI. Jadi ini asli ya. Hanya kadang kita kurang jeli dalam melihat kandungan yang ada di dalam karung tersebut. Seperti contohnya berikut teman-teman ya. Nah, di sini ada nama pupuk teman-teman ya, namanya pembenah tanah Indo Poska 15 15 15. Nah, ini teman-teman ya. Ini seperti Ponska teman-teman ya, tapi kalau kita lihat ini beda teman-teman ya. Lanjut, kemudian di sini dikatakan pembenah tanah Indo Poska 15 15 15. Nah, kemudian itu ada namun kecil-kecil, nanti kita jelaskan di belakang mengenai kandungannya. Nah, yang paling penting di sini ada SK ya. Ada SK-nya, ada SNI-nya, kemudian ada juga nama CV, ada PT-nya teman-teman ya. Dari mana juga ada Gresik dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat daripada kandungannya ini teman-teman, di sini ada MgO itu 22,89%, kemudian CaO itu kurang lebih 30,10%, kemudian ada SiO2 itu kurang lebih 0,03%, Al2O3 plus Fe2O3 itu 1,16%,
CaCO3 itu kurang lebih 104,84%. Nah, di sini kita tidak melihat 15 itu adalah NPK, itu tidak ada teman-teman ya. Maka itu yang saya maksud, jangan sampai kita salah memilih pupuk atau kandungan daripada pupuk tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini jelas-jelas diterakan adalah pembenah tanah ya, Indoposka 15. Di sini juga telah terdaftar dengan seperti SK yang ada di ya, sini juga Kementan jelas RI teman-teman ya. nomor Di sini ada sekian ya. langsung Maka diterakan ini yang saya maksud bahwa dia ini NPK. adalah Nah, asli kan di ya, sini terdaftar. nitrogen, fosfat, dan Nomornya kalium, ada teman-teman, juga ya. jelas di sini. Nama juga Kemudian Ponska ya. Terakan nomor juga N-nya SNI-nya berapa juga persen? ada teman-teman. N-nya nitrogen Nah, ini ya. 15%, P2O5-nya atau fosfat 10%, K2O-nya kaliumnya ada 12%. Diproduksi oleh siapa? Ya, PT. Di sini ada PT Pupuk Indonesia, Persero Group. Jadi kalau sudah jelas seperti ini itu asli teman ya. Masa edarnya Juli 2023. Alamat produsen Gresik Indonesia. Nomor pendaftaran sekian. Nah, kemudian ada SNI. Jadi pupuk ini sebenarnya asli meskipun kita belum mengetahui kandungannya seperti apa. Nah, sekarang tinggal kita milih. Kita ini mau pupuk apa gitu. Kita lihat kandungannya. Nah, meskipun situ tertulis 15 misalkan, tapi tidak tertera N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Itu ya tunggu dulu, kita pilih yang ada terteranya yang jelas di sini N-nya berapa. Kita perlu misalkan mau penyuburan ya, penyuburan dari tanaman kita, sawit kita. Pakai aja Ponska ini teman-teman, bagus. Ini 15%, kemudian fosfatnya 10, kemudian kaliumnya 12. Ini kalau untuk tanaman ya sudah bagus teman-teman ya. Ponska ini, dan saya dari dulu pakai teman-teman pupuk Ponska ini ya. Saya pakai dan bagus, sawitnya bagus ya. Oke, teman-teman paham yang saya maksud ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu bisa saya simpulkan bahwa yang pertama ya, yaitu produk yang sudah memiliki nama PT atau CV, kemudian ada SNI-nya, ada masa edarnya, itu asli. Yang kedua, jangan tertipu dengan angka-angka teman-teman ya, 15, tapi jeli dengan kadar unsur hara yang tertera di dalam karung tersebut atau kemasan tersebut. Yang ketiga, walaupun jenisnya itu pupuknya sama ya, angkanya sama ya, persentase NPK-nya sama, juga jangan tertipu dengan harga. Karena ada teman-teman ya, pupuk yang misalkan 16 atau 15, tapi harganya sangat murah teman-teman ya. Kita jangan tertipu. Kita perlu perbandingan antara pupuk satu dengan pupuk yang lain. Benarkah pupuk yang sejenis ini itu harganya cuma sekian tanpa subsidi teman-teman ya? Kalau subsidi sudah jelas ada yang mensubsidi. Tapi ini ada kok pupuk yang tidak subsidi dengan harga yang murah. Sedangkan misalkan pupuk 16 itu yang seperti kita tahu itu sangat mahal sekali. Kenapa? Karena unsur haranya itu tinggi teman-teman. 16 ya. Itu tinggi sekali dan harganya kalau kita lihat kok jauh berbeda sekali. Nah, ini perlu juga ditelaah lebih dalam maksud saya teman-teman. Saya tidak mengatakan itu palsu, namun dalam penggunaannya aplikasi di lapangan jangan sampai kita merugi. Ya, bijaklah dalam memilih pupuk yang kita gunakan itu apa, terus gunakan pupuk yang jenis yang sekiranya masyarakat luas itu mengetahui bahwa pupuk itu baik kualitasnya. Nah, itu teman-teman ya. Jangan sampai kita tertipu dengan harga murah tapi manfaatnya kurang ya teman-teman, atau malah merugi, kita sudah mengeluarkan uang tapi hasil panen kita tidak maksimal. Tujuan kita terakhir adalah supaya sawit kita ini menjadi produktivitas dengan hasil yang maksimal itu teman-teman ya. Maka jangan tertipu dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Baik teman-teman, masalah asli dan palsu sudah saya jelaskan. Kemudian saya juga sarankan kepada Anda bagaimana cara memilih pupuk yang baik itu seperti apa. Jangan sampai juga tertipu dengan harga ya. Totalitas kita memelihara kebun kita jangan sampai asal-asalan. Maka pilih jenis pupuk yang notabene sudah digemari masyarakat dan terbukti hasilnya itu seperti apa. Baik teman-teman, salam kopi inspirasi 81, semoga juga bermanfaat video ini untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di kesempatan waktu yang berbeda ya teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bertani ya teman-teman ya.